Halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Kali ini aku akan unboxing, ya, unboxing charger Infinix, ya, Infinix XC07, ya, yang banyak diminta supaya saya mereview charger ini. Tapi lama saya nggak pernah mereview ini karena kenapa ya? Ya negosiasinya biasa ya. Nah ini baru sekarang dapat ya. Ini saya datangkan. Nah ini kita buka langsung ya. Packingnya cakep ya. Packingnya cakep. Sepertinya ini packingnya double sepertinya. Kalau saya lihat ini packingnya double. Ya, nah ini, ya kan? Packingnya double. Jadi dia charger Infinix, bukan chargernya Infinix ya. Kan ada kalau charger bawaan Infinix, ini charger merek Infinix. Pihak ketiga juga ya, tapi yang mengeluarkan ya Infinix gitu loh. Artinya dia mengeluarkan charger juga yang sifatnya ini, kalau ini aku lihat sih sifatnya umum ya. Karena bukan hanya spesifik kayak misalkan charger bawaan handphone Infinix ya. Nah, itu spesifik ke mana? Ke handphonenya. Kalau ini umum. Nah, kenapa aku mengkondisikan Infinix ini ya karena banyak dikejar-kejar supaya membahas Infinix ini ya. Kalau kalian teman-teman melihat di kolom komentar itu yang baru ini aja udah nanyain Infinix aja, Infinix ini Infinix. Nah ini dia. Nah ini dia, saya ambil yang warna hijau. Dia 68 watt kan fast charger ya. Nah ini spesifikasinya seperti ini. 2C1A ya, seperti biasa. Kalau lihat lisensinya sih oke banget ya. Ini Infinix Mobility Limited. Wow, limited ya. Sampingnya seperti ini, seperti biasa. Dan ini nggak umum ya, 68 watt. Nah, biasanya kan 67. Nah, kan 68 fast charger 2C1A. Ya. Ini udah lama ini diminta supaya nge-reviewnya, datengin. Ya, ini aku datengin sekarang ya. Jadi buat teman-teman supaya mengkondisikan untuk melihat ya. Caranya seperti ini. Jadi ya cakep juga ya. Warnanya oke, dapat kabelnya bagus ya. Kabelnya ini panjang 1 meter ya. Saya bentangkan gini nggak usah diukur karena udah tahu 1 meter bentangan saya, maksudnya 1,5 meter. Beratnya ya agak ringan. Coba kita timbang dulu sekali-sekali ya. Sekali-sekali kita timbang. Tapi keren ini ya. Penampilannya ini keren ya. Persis kayak model-model handphonenya ya. Gaul gitu loh. Ini tulisannya ada ya. Oh ya, masih masuk sih 106 ya, ini masih masuk ya. Cuman perasaan saya kayak kok kayak ringan, tapi enggak ya. Bentuknya cakep ya. Bentuknya cakep. Dia ada tulisan 68 GaN 68 watt. Tulisan Infinix-nya di sini ada nih, Infinix ya. Infinix. Dan ini spesifikasinya, tulisannya kecil-kecil banget ya. Ya kan? Tulisannya kecil-kecil banget nih. Nah, ini. Mantap ini. Bentuknya modelnya kayak punyanya ini. Ya, kalau bisa dibilang mirip punyanya Anker ya. Anker. Oh, ini ada. Oh, ada ininya. Ini user manualnya katanya. Ini mungkin ya user manual sebagai sebagai kartu garansi, garansinya beda lagi. Karena memang ya seperti itu ya, karena nggak ada apa-apanya lagi. Garansinya seperti apa, saya juga bingung ini. Karena harus dikasihkan ke mana? Ke kotaknya harus disimpan atau gimana gitu loh.
Nah ini kalau untuk kabelnya kita cek dulu ya. Kalau keterangannya sih 100 watt ya. Kalau ngecek kabel 100 watt itu sebenarnya saya lebih senang suka seperti ini ya. Kita colokkan ke yang bisa mengeluarkan daya 100, kita masukkan sini, kita cas ke sini ya. Dia masuk berapa watt gitu kan. Ini ada. Nah ini. Nah, ya kita lihat jalannya ya. Kita lihat dulu sebentar. Kalau lebih dari 65 ya berarti, oh iya berarti benar 100. Nah ini 87 ya. Walaupun masuknya 87 ya, tapi udah lebih dari 65 watt berarti dia 100. Karena kabel itu ya 60 watt sama 100 watt. Nggak ada kabel yang belum tahu ya saya ya. 70 watt apa 80 watt itu belum tahu. Tapi ini berarti kita dapat kabel yang 100 watt ya. Wah cakep sekali ya. Ini kita lepas dulu lagi. Ya kan, kita dapat kabel yang 100 watt dengan harga di bawah 200 loh ini. Wah ya keren, ya cakep ya. Di bawah 200 dapat kabel seperti ini. Kabelnya enak lagi, lentur. Sekarang kita coba ini ya. Kita coba jangan pakai lama, nanti ada yang baper cerewet nanti. Bentar, bercanda ya. Kita cek dulu ya. Wah ya cakep ya. Dari awal udah kelihatan cakepnya sih. Dari depannya gitu loh maksudnya. Ya kan bener kan. Langsung hijau semua kan. Nah ini dia. Nah ini kalau sudah Infinix seperti ini berarti ya dia spesifikasinya untuk Infinix ya. Tapi nanti kita coba 67 watt bener loh. Kita cobakan ke beberapa handphone dulu ya. Misalkan kayak ke Poco, Mi Turbonya masuk apa enggak ya kan. Nah kita ngeceknya di situ aja. Ngecek simple ya, ngecek mudah dan ngecek ala-ala user ya. Jangan ala-ala apa namanya teknisi atau ahli elektro. Waduh ya salah ya. Ini kita coba ke Poco, dia masuk berapa ya. Jadi kita lihat gini. Nah perjalanan wattnya aja. Karena gini ya, kalau kita punya charger yang dilihat itu wattnya gitu loh, protokolnya juga. Nah kalau seperti ini udah masuk 25 watt, 26, 27 ya, penyesuaian dayanya ya sudah mirip, udah sama Mi Turbonya ya kan. Ya enggak? Nah, 28 apalagi yang dicari. Tulisan Mi Turbo ya. Kalau saya sih ya mungkin memang sih sugesti itu perlu ya. Ketika kita mempunyai handphone terus habis itu muncul Mi Turbonya, sugestinya merasa wah mantap ya. Ini Superfook ya, kita coba ya ke Oppo ya, seperti apa. Oh enggak bisa. Enggak tahu ya ini. Oh enggak bisa, berhenti di 9. Ya benar ya, 13 watt aja. Tidak bisa, berarti dia hanya. Kalau ke Vivo gimana ya? Ke Vivo coba sebentar, saya ambil dulu Vivonya. Vivonya ya flash charge biasa ya, tidak ada flash charge komanya nggak ada. Dia bisa masuk 60, 20, 25, 26. Wih keren loh. 39, 40 loh. 45 guys ya. 40, 38 terjun bebas ya. 39. Wah, ini lumayan cakep loh ini. Ya. Untuk masuknya ke mana? Vivo bisa 43 watt ini. Nah, ini walaupun kita belum tahu standby-nya di berapa watt ya. Flash charge jalan, komanya nggak muncul tapi bisa 40 watt ya sudah bagus ya. Sudah bagus ya. Ini 42, 43, tapi dia masih menyesuaikan untuk dayanya seperti apa, itu dia masih menyesuaikan untuk munculnya penyesuaian daya itu. Vivo itu seperti itu.
Dan untuk port kedua kita cek dulu. Port kedua apakah juga 67 watt. Kita cek ya. Kita cek. Yang jelas dia, kalau port keduanya Apple-nya nggak jalan ya. Port keduanya Apple-nya nggak jalan. Kelihatan nggak? Ini kelihatannya. Port keduanya Apple-nya nggak jalan, tapi 67 watt ya. Terus MediaTek-nya juga jalan, masih jalan. Untuk PPS-nya sebentar kita cek di sini ya. Bentar kita cek. Untuk PPS-nya yang simpel-simpel aja ya kan. Tapi rekomen ya kalau aku melihat ya, ini apa namanya, chargernya punyanya Infinix yang ini ya. Saya lihat cakep sekali ini. Nah ini apalagi nih pengecekan di, dia di Huawei nggak mau. Huawei nggak mau dia. PPS-nya ada ya. PPS-nya ada tapi di Huawei dia nggak mau. Ya. Jadi biasa, charger itu ada plus minusnya, ada dia mau ke sana, mau ke sini. Tapi intinya gini ya. Kalau aku ngelihat charger ini, Infinix ini yang sekarang, nanti untuk pengetesan lainnya nanti ya. Saya bilang ini cakep ya. Saya bilang karena dia punya model. Karena gini ya, kalau kita punya charger itu harus di hati kita itu memiliki pasangan yang cakep. Handphone kalian itu tanpa charger itu nggak ada artinya. Walaupun ya handphone kalian 50 juta, kalau chargernya diambil terus habis itu nggak ada chargernya, kalian apa mau ngeteng-ngeteng handphone mati, nggak ada dayanya. Nah itu, jadi hargailah charger. Kalau saya seperti itu ya. Dari dulu saya memang charger sebelum ngotak-ngatik seperti ini ya seneng ya, megang-megang charger itu, yang apalagi yang bagus-bagus gitu. Ada kebanggaan tersendiri kalau punya charger bagus kalau saya. Nah tapi dengan adanya konten ini saya sarankan ya, charger itu ibarat kata kalau cowok itu punya pasangan yang menghargai pasangannya. Kalau saya seperti itu. Nah ketika kita punya handphone, walaupun handphonenya biasa aja, tapi ketika kita menghargai chargernya sebagai pasangan handphone itu ya, saya rasa dipandang juga jadi keren ya. Kita punya charger seperti ini, lihat warnanya hijau seperti ini ya kan. Misalkan di tempat umum pun kita nancepin, orang pada ngelihatnya, daripada kita menggunakan misalkan charger seperti ini. Sebentar, ambil. Nah ini misalkan ini gede seperti ini, ayo dilihat, udah nggak main. Kalau saya seperti itu ya. Tapi kalau seperti ini dilihat tuh. Ini nggak disponsori Infinix loh saya. Cuman kebetulan memang saya lihatnya cakep. Ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu mengenai video unboxing saya mengenai Infinix 68 watt ini, dan saya rasa rekomen ya. Untuk pengecasan ke laptop saya rasa ini udah fix ya, bisa. Nanti coba berikutnya. Saya akan coba-coba dulu, saya akan running dulu ya. Nanti hasilnya seperti apa saya share ke teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you.